put God first ya. Jadi dimanapun aktivitas kita harus tempatkan Tuhan yang paling pertama. Jadi apapun pergerakan kita tuh nomor satu adalah Tuhan. Karena kita bisa besar itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan ngasih jalan buat kita jadi hebat. Oke. Oke, ketemu lagi di channel K2S Media, channel yang membahas tentang all about life di Ngobang, ngobrol with Bangkong ya. Kita di sini ngebahas soal kehidupan, dari soal kerja keras, hobi, traveling, kuliner, semua ada di sini lah. Kali ini kita kedatangan narasumber guys, teman saya, baru kenal kemarin sih. Yeah. Salah satu pengusaha muda yang sukses, punya ratusan cabang. Ya, Kang Baim, Kang apa nih manggilnya nih? Baim aja. Kang Baim. Oke, terima kasih Kang Baim udah ngeluangin waktunya. Siap Kang Fajar. Om Bangkong aja. Om Bangkong ya. Ngobrol with Bangkong ya. Siap. Om Baim, kita nih mau ngobrol-ngobrol nih kan, kemarin sempat saya lihat ngobrol kemarin dengan Om Baim. Yeah. Ternyata Om Baim yang punya roti kupi nih. Oke, roti kupi. Roti kupi betul, yang udah banyak guys cabangnya. Ratusan ya Om ya? hampir 150 lah. 150, ya. Hampir 150 guys. Ya. Dalam jangka waktu 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Ya, mengembangkan bisnis yang besar dengan ratusan outlet pasti banyak pelajaran yang bisa kita gali guys. Oke, Om bisa diperkenalkan diri dulu Om, monggo. Iya. Teman-teman tahu nih. Saya Ibrahim panggilannya Baim. Ya. Saya wira swasta. Kita kebetulan sekarang ini lagi banyak bergerak di dunia kuliner. Nah, jadi salah satunya itu yang dibahas barusan, roti kupi. Kita juga punya gandum burger ada. Produk kita ada di Jakarta, di Antasari itu gandum burger, dan sekarang di sini nih kita baru buka tempat baru namanya EPC. Jadi Eat Photo and Chill. Nah, kurang lebih sih seperti itu. By roti kupi. By roti kupi. Ya. Kita ngebahas soal roti kupinya dulu nih Om. Oke, boleh. Kita pengen tahu nih, basicnya Om kuliah di apa ya? Saya tata boga atau saya enggak ada sama sekali. Jadi kita tuh kuliah di advertising. Jadi memang dari awalnya secara kuliah dan pekerjaan saya dari awal tuh memang nggak ada nyambung semuanya. Gitu. Jadi memang ya kita belajar kuliah lagi tuh di lapangan. Oke. Mulai roti kupi tahun? Mulai roti kupi itu kita tahun 2018. 2 tahun sebelum pandemi. Iya, 2 tahun sebelum ini ada kita minuman datang. Minuman datang nih. Es kopi susunya dulu ya. Mantap. EPC, It's Photo and Chill. Ini mau kembali Ya, Pak. makasih Mbak. Nih, di sini kan kita bisa baca nih, put God first. Ya, jadi dimanapun aktivitas kita harus tempatkan Tuhan yang paling pertama. Jadi apapun pergerakan kita tuh nomor satu adalah Tuhan. Karena kita bisa besar itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan ngasih jalan buat kita jadi hebat. Oke, guys, salah satu motivator muda juga nih. IG-nya banyak kata-kata memotivasi ya. Barusan juga apa tadi? Sorry. Put God first. Put God first. Semua ditujukan untuk Tuhan segala sesuatunya ya. Iya, betul. Apapun kegiatan kita deh. Oke. Balik lagi ke tadi yang roti kopi Om. Iya. Udah jalan 2 tahun 2 berarti tahun. ya? 2 tahun mau masuk tahun ketiga ya? Iya, betul. Awal mula pertama outletnya di mana Om? Awal mula itu ada di Bekasi, daerah Bekasi. Jadi memang mulanya ya kita temen dan ada keluarga juga gitu loh.
kita kumpulin 5 orang untuk coba kita buka deh, ini ada peluang baru nih gitu. Dengan saya memproduksi roti juga sendiri. Resep orang tua? Bukan? Oh, bukan. Kebetulan kita juga ada resepnya dan udahlah di situ kita mulai. Ya 5-5-nya itu penjualannya jelek semua. Oh. Jadi memang di luar ekspektasi. Jadi kita memang nggak ada yang kita pikirin bakal gimana, ternyata nggak. Ternyata memang. Tapi tidak memutuskan semangat buat betul. berhenti. Dari situ ya pertama ya kita pertahankan ya pasti kenapa nih bisa seperti ini, apakah kualitas kita kurang, Ya. apakah marketing kita kurang, ya semuanya lah kita gali terus sampai akhirnya memang pelan-pelan ada yang mulai tumbuh bagus. Dari tumbuh bagus itu menular ke yang lain juga, jadi Ya. pada tahu dan orang-orang juga nyari sampai akhirnya banyak orang yang mau kerja sama. Ya udah, memang kalau ditanya kiatnya apa buat punya 100 cabang ya tiap hari benerin aja, kalau ada yang salah dibenerin, kualitas yang kurang baik dibagusin, udah gitu aja sih. Jadi nggak ada strategi khusus. Kan banyak nih kemarin saya lihat iklan di Instagram, cara membuka ratusan outlet, cara membuka. Kira-kira pernah ikut pelatihan itu? Nggak ada sama sekali. Rahasianya tadi perbaikin aja. Jadi setiap hari pasti ada masalah ya, kita buka usaha pasti ada masalah. Nah, gimana caranya masalah ini lewat kualitas makin baik, tiap hari kayak gitu aja terus yang kita jalanin. Kita nggak mikirin angka, kita nggak mikirin omset, kita nggak mikirin apa-apa. Yang kita pikirin adalah gimana Kembali orang lagi puas. kesini. Yes, itu dia, doanya juga Ya. jangan lupa. Oke. Berarti tahun pertama tembus berapa outlet, Om? Tahun pertama itu kurang lebih kayaknya sih sekitar 40-an ya. 40-an. Berarti 100 outlet berikutnya Tahun kedua. tahun kedua. Oke. Oh iya, ini ada lagi nih makanan Wah. Asia. Ini project baru nih, dengar-dengar nih. Iya, ini akan diluncurkan. Luncurkan ya. Project baru roti bakar. Roti bakar, Oke. toast. Rotinya bikin sendiri semuanya. Oh. Berarti emang main di roti-rotian semua hampir. Kurang lebih ya, tapi memang kita pelan-pelan juga mau coba ke makanan-makanan berat. Yeah. Jadi makanan Nusantara, makanan kita campur-campur deh Yeah. semuanya yang kita bisa kembangkan. Roti kupi tadi. Terus ada apa lagi, Om? Gandum burger. Ya. Itu untuk yang apa namanya, diet atau Ya, sekarang kan memang orang itu kan sedang berlomba-lomba untuk hidup sehat, Ya. ya kan. Jadi salah satunya kita support dengan produk kita yang memang Plant-based. Iya, jadi dia pertama kan gandum itu kan terkenal dengan rendah kalori, Ya. gitu, seratnya kaya serat. Nah, itu kita masukkan sebagai campaign makanan kita adalah makanan sehat, tapi belum tentu makanan sehat itu nggak enak semuanya gitu. Jadi Oke. kita bikin yang enak. Oh, Makanya kita bikin gandum burger. ada gandum burger, ada roti kupi, ada EPC. Yes. Eat, foto, NC ya. Ya. Om, emang basic orang tua pengusaha atau emang cita-cita pengen jadi pengusaha? Ini jadi pengusaha kuliner nih gimana? Basicnya Awalnya. orang tua tuh pengusaha semuanya. Oh, oke. Basicnya saya pun juga tadinya di kuliner ini baru. Sebelumnya memang saya sampai sekarang pun masih ada usaha juga yang Ya. lain. Tapi karena saya memang suka yang namanya masak, kita suka riset apapun itu di rumah karena apalagi pandemi kemarin kan kita Ya. juga di rumah tuh banyak, jadi kita banyak masak. Jadi dari situlah kita kenapa sih nggak coba dijual atau apa gitu. Oke. Karena teman-teman juga request, wah enak nih makanannya, kenapa nggak Ya. dijual aja nih gitu. Emang Jadi basic- basicnya hobi doang. Hobi masak. Iya. Cowok hobi masak Iya. tapi ujungnya jadi sebuah bisnis. Betul. Nah, Om, untuk memanage nih ada roti gandum, ada ratusan outlet roti kupi. Iya. Terus sekarang ini yang baru di Bandung EPC, baru di Iya. Bandung ya ini. ya? Yes. Nge-manage waktunya gimana tuh, Om? Manage waktunya. Pertama, kita punya tim ya. Tim itu nomor 1 menurut saya. Gimana usaha itu bisa besar, ya gimana juga ada orang-orang di dalamnya gitu loh. Nah, kebanyakan memang saya membangun bisnis ini adalah mendahulukan adalah orang-orang terdekat saya, misalkan teman-teman atau apa. Jadi lingkungan-lingkungan sekitar yang memang berpotensi buat kita rekrut sebagai tim, Ya. kita libatkan semuanya gitu loh.
Nah dari situ pembagian tugasnya jelas ya akan terasa lebih ringan kalau memang kita punya tim yang solid. Oke. Gitu sih. Jadi berbagi waktunya juga nggak begitu susah. Karena Tapi memang dalam satu holding atau satu holding. satu holding? Oh, Ya. oke. Isi krim ini. Oke, makasih. Ya, di situ aja. Oke. Oke. Bangun tim yang solid untuk Betul. memulai bisnis yang berkembang nantinya. Iya, apalagi Memudahkan. lingkungan sekitar ya. Misalkan gini nih, kita kalau misalkan kita teman-teman kan pasti kan banyak ya. Ya. Belum tentu mereka juga mempunyai kesempatan yang sama kayak Iya. kita nih. Nah, apa salahnya di saat kita mempunyai kesempatan itu, kita ajak tuh mereka semua, kita ajak buat kita maju sama-sama. Karena paling enak kan seneng sama-sama gitu Iya, kan. iya. Kita main punya hobi, kita sama-sama Iya. teman-teman. Itu sih intinya kalau kita titipin orang banyak itu ikut ke kita untuk berbagi rezeki, Iya. itu pasti ada aja jalannya untuk ngebuka kita lebih lebar lagi gitu sih. Satu kata motivasi lagi, guys. Mm-mm. Semakin kita berbagi rezeki, pasti akan ada jalan lain lagi. Yes. Penuh kata-kata motivasi Om Baim ini ya. Oke, Om, kalau boleh tahu nih, nanti project yang baru apa? Roti juga nih. Roti kita belum matang banget sih. Baru rencana lah. Jadi ini masih dalam perancangan. Oke. Tapi ada risetnya itu benar-benar ada panggil chef siapakah atau benar-benar basic dari teman-teman kita bikin tawarin ke teman-teman enak. Betul, pasti itu sih. Kalau saya sih memang belum ada rekomendasi dari siapapun, tapi memang setiap kita punya produk pasti kita sebarin ke semuanya. Kita minta saran apa yang kurang, kira-kira gimana bagusnya atau apa. Nah kita dari situ, dari mayoritas mungkin kita jadikan satu produk. Nasihatnya Om buat teman-teman yang mau usaha kuliner apapun deh. Iya. Hal apa yang harus pertama dilakuin, kedua, ketiga, keempat, tips and triknya lah. Oke, pertama sih mau coba. Sekarang gini, apapun itu di saat kita mau pasti ada jalannya. Pertama mau usaha, ya ampun modal 100-200 ribu aja. Kalau memang kita niat, kita bisa buka usaha. Misalnya kita gini deh, sesimpel kita ke pasar, kita beli tepung terigu ya 1 bal, itu kita jadiin 1 kilo, itu harganya udah beda gitu loh. Jadi maksudnya segala sesuatu itu nggak harus dinilai usaha itu harus besar, tapi dari sesuatu yang kecil, dari gimana kita mau coba gerak dulu sih. Itu value utama adalah kita mau coba ambil resiko, coba gerak. Setelahnya percaya nggak percaya itu jalan ada aja. Jadi pertama itu adalah harus coba. Itu udah kunci orang usaha itu adalah harus berani mencoba, mulai. Jangan cuman kebanyakan wacana. Itu sih. Untuk mempertahankan bisnis. Mempertahankan bisnis itu kualitas. Jadi Kualitas. apapun itu bisnis berhubungan dengan kualitas, apalagi jasa, makanan. Di saat kita bisa menghadirkan kepuasan sama orang lain, dimanapun kita, berapapun harga kita, Customer specific satisfaction. Yes. Itu pasti kita dikejar. Apapun itu, kita mau beli, kalau kita ke warung beli sama dia seger-seger barangnya, pasti kita beli ke warung ini. Jadi apapun jenis usahanya, memang kualitas, komitmen kita itu udah nomor 1 lah. Untuk Yang bertahan. terakhir apa tuh Om? Gitu. Apa tuh? Kalau berbicara modal itu nomor 1 kah atau gimana? Beberapa kali ya, saya sendiri ya, saya misalkan sebagai pemodal gitu ya. Di saat ada orang yang berpotensi, ya, walaupun dia tidak punya modal, tapi potensinya baik, attitude-nya baik, itu pemodal pasti datang. Nggak usah pikirin itu. Yang penting kita gali dulu apa yang potensi yang ada di kita gali, pemodal datang sendiri pasti. Yang pertama berarti balik lagi ke yang pertama tadi ya. Iya. Mau ya. Mau. Harus mau dulu dan bergerak mulai. Betul. Jadi di saat kita udah mau, itu ada jalan pasti. Pasti ada jalan. Mantap guys, barusan kita ngobrol-ngobrol pengalaman dari Om Baim. Yes. Terakhir nih Om, Ya. terakhir nih. Ya. Suka dukanya membangun roti kupi nih. Oh banyak banget sih suka dukanya ya. Pertama, 1 tahun pertama kita nggak gajian. Oke. Saya sebagai
pemilik usaha Business itu, owner, ya. kita tidak dapat apa-apa. Kita fokus sama kualitas, fokus sama pengembangan, fokus sama yang berhubungan gimana caranya kita bisa nge-grab market yang lebih besar lagi, kualitas dan lain-lain. 1 tahun pertama kita nggak dapat apa-apa, kita banyak nutupin, kita banyak ruginya. Jadi setelah itu udah berjalan, ada lagi kendalanya berhubungan dengan kualitas lagi. Pasti itu tuh beberapa kali ada juga yang tiba-tiba, ya kita namanya kerjasama ya. Iya. Kita kan melibatkan orang banyak ya. Ada juga yang gesekan-gesekan antara tim. Itu pasti ada. Jadi menurut saya usaha itu bukan berarti kita terhindar dari masalah, justru kita mendekatkan diri sama masalah. Banyak masalah. Betul. Tapi segala sesuatunya yang memang kita rasakan berat, kita raihnya berat, itu di saat kita nikmatin hasilnya itu luar biasa. Oke. Segala sesuatu harus dijalanin, dinikmatin, akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Om Baim atas Sama waktunya. Om Bangkong. Ya, sukses selalu untuk roti kopi, Amin. Gandum Burger sama EPC-nya nih ya. Siap, sukses juga buat si Bangkong. Oke. Semoga bisa memadukan Indonesia. Siap. Ditunggu kolaborasi bareng Om Baim. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel K2S Media. Tonton selalu ngobrol with Bangkong. Goodbye. Assalamualaikum.